Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga ya, di mana akan dibahas mengenai aspek pemasaran. Nah, sebelum ke situ, saya ingin bertanya, kira-kira pemasaran itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Nah, pemasaran itu adalah suatu upaya untuk bisa mendirikan ataupun bisa membangun suatu pasar. Nah, berbagai upaya bisa dilakukan. Salah satunya adalah menyusun strategi pemasaran ya. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari S, T, dan P, atau yang disingkat dengan strategi STP. Strategi yang dimaksud yaitu pertama ada yang disebut dengan S, atau segmentation. Segmentation itu merupakan pembagian pasar ya menjadi beberapa kelompok dikarenakan adanya perbedaan kebutuhan produk ataupun memang marketing mix yang berbeda. Nah, di dalam segmentation ini bisa didasari oleh beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan geografis, berarti berdasarkan kota, wilayah, ataupun cakupan daerah. Lalu yang kedua bisa berdasarkan demografis, artinya misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga bisa berdasarkan psikografis, artinya berdasarkan lifestyle, selera, ataupun karakteristik konsumennya. Dan yang terakhir berdasarkan perilaku konsumen, artinya berdasarkan intensitas penggunaan produk ataupun bisa berdasarkan seberapa loyal konsumen tersebut terhadap suatu produk gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan segmentation. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut dengan targeting. Ya, jadi targeting itu kita memilih dari sekian segmentasi yang ada, itu kita memilih beberapa segmen, bisa lebih dari satu segmen gitu ya, yang menurut kita potensial untuk bisa dimasuki. Strategi yang ketiga yaitu positioning. Nah, positioning itu adalah memilih posisi kompetitif di dalam suatu pasar ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa membangun dan juga mengkomunikasikan nilai kompetitif atau keunggulan atas produk yang dihasilkan ke dalam benak atau pemikiran dari konsumen. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Lalu selanjutnya di dalam pemasaran kita membahas apa saja? Yang pertama, di dalam pemasaran kita membahas mengenai sikap konsumen. Sikap konsumen ini berkaitan dengan karakteristik sikapnya. Misalnya, apakah konsumen itu loyal atau tidak terhadap suatu produk atau suka berganti-ganti produk ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan sumber sikapnya. Misalnya, apakah sikap itu terbentuk dari dirinya sendiri atau misalnya bisa dipengaruhi oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya ada fungsi sikap hingga sampai kepada komponen sikap gitu ya. Lalu yang kedua, ada yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini bisa terlihat ataupun tidak terlihat ya. Nah, perilaku yang terlihat misalnya dari intensitas ataupun jumlah pembelian yang sering dilakukan. Lalu misalnya pemilihan metode yang mereka pilih dalam pembelian. Misalnya kalau zaman sekarang apakah lebih suka yang tradisional atau pembelian dengan cara online. Nah, disitulah terbentuk perilaku konsumen yang terlihat oleh kita. Lalu yang tidak terlihat seperti apa? Yang tidak terlihat yang pastinya yang bisa dirasakan oleh konsumen tetapi tidak dapat tertunjukkan atau teridentifikasi oleh kita ya. Salah satu contohnya misalnya dari persepsinya gitu ya. Lalu misalnya dari rasa kepemilikan atas suatu produk gitu ya. Nah, itu terbentuk atau berada di dalam perilaku konsumen. Lalu yang ketiga adalah kepuasan konsumen. Jadi berkaitan dengan perbandingan apakah produk yang dia dapatkan itu sesuai atau tidak dengan ekspektasinya atas produk tersebut. Nah, di dalam aspek pemasaran, ada juga yang disebut dengan analisis pesaing. Nah, lalu bagaimana cara menganalisis pesaing? Caranya yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu pesaing kita. Maksudnya di sini adalah mengetahui siapa saja pesaing-pesaing kita yang ada di pasar yang akan kita masuki gitu ya. Lalu yang kedua adalah menentukan sasaran pesaing. Maksudnya di sini adalah menentukan pesaing kita siapa yang memang bergerak di bidang yang sama ya. Misalnya kalau kita membuka usaha percetakan, maka pesaing kita adalah usaha-usaha lain yang memang bergerak di bidang percetakan juga. Lalu yang ketiga,
adalah identifikasi strategi pesaing. Maksudnya di sini adalah kita harus mengetahui juga strategi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh pesaing kita. Dan yang selanjutnya ada menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, di sini adalah untuk menunjukkan posisi dan juga untuk mengetahui bagaimana cara kita mengejar atau berkompetisi di masa mendatang gitu ya. Selain itu juga dengan diketahuinya kelemahan pesaing ini bisa menjadi peluang kita untuk bisa berkompetisi atau berkompetitif di pasar nantinya gitu ya. Lalu yang kelima yaitu estimasi pola reaksi pesaing. Nah, ini memperkirakan bagaimana tindakan-tindakan pesaing ketika terjadi satu dan lain hal ya. Nah, dan yang terakhir adalah memilih pesaing. Nah, memilih pesaing ini maksudnya itu adalah sebagai tolok ukur ya, sebagai tolok ukur atas kinerja yang bisa atau yang telah kita lakukan. Lalu selanjutnya di dalam aspek pemasaran ada yang disebut juga dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini umumnya disebut dengan 4P ya. Nah, 4P ini biasanya digunakan oleh sektor manufaktur. Nah, P yang pertama adalah produk. Nah, produk ini adalah sesuatu yang dihasilkan, baik itu berupa barang ataupun berupa jasa ya. Nah, produk ini berarti sesuatu yang memang harus kita pilih ya dan juga dirancang dengan baik agar nantinya sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga bisa diterima oleh pasar. Oleh karena itu, di dalam produk ini berisikan atau berkaitan dengan berbagai macam hal dari mulai penentuan jenis produk satunya seperti apa, rancangan, ciri-ciri, nama merek hingga kemasannya ingin seperti apa gitu ya, ukurannya berapa saja yang disediakan, pelayanan, garansi, hingga sampai kepada pengembalian. Lalu P yang kedua adalah price. Price ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk bisa memiliki produk yang dihasilkan tersebut, baik itu berupa jasa ataupun barang ya. Nah, harga ini atau price ini berkaitan apa saja? Berkaitan dengan harga tercantumnya bagaimana, potongan harganya bagaimana, ya, atau diskon ya. Lalu kelonggaran seperti apa kelonggarannya, lalu periode pembayarannya seperti apa, pembayarannya apakah tunai atau kredit, lalu kalau ada kredit batas kreditnya berapa gitu ya. Nah, itu ditentukan di price. Di dalam price juga tidak menutup kemungkinan ditentukan strategi harga ya. Misalnya dengan skimming pricing berarti kita menetapkan harga tinggi di awal untuk memperlihatkan kualitas produknya memang tinggi. Lalu yang kedua bisa menggunakan penetration pricing atau menetapkan harga awalnya itu rendah gitu ya agar bisa mencakup pasar yang lebih luas gitu ya. Dan yang ketiga bisa penyesuaian atau menyesuaikan dengan harga pesaingnya berapa gitu ya, harga pesaing. Lalu yang ketiga yang ketiga adalah promotion. Nah, ini berkaitan dengan ya media-media untuk kita memasarkan produk kita agar bisa didengar gitu ya oleh konsumen atau diterima oleh konsumen. Salah satunya misalnya apakah melalui periklanan atau bisa melalui media sosial atau bisa melalui mulut ke mulut. Nah, itu dibahas di sana ya. Oleh karena itu di dalam promotion ini berkaitan dengan 4 hal ya. Yang pertama adalah periklanan, yang kedua penjualan personal, yang ketiga promosi penjualan hingga sampai kepada hubungan ke masyarakatnya seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan place atau penentuan lokasi ya, penentuan lokasi baik itu pabrik, gudang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam place ini berkaitan dengan apa saja? Berkaitan dengan salurannya. Lalu cakupannya seperti apa? Pilihan tempatnya seperti apa? Lokasinya bagaimana? Persediaan, pengangkutan hingga sampai ke logistiknya gitu ya. Nah, itu untuk perusahaan manufaktur. Lalu bagaimana dengan perusahaan jasa gitu ya? Apakah sama atau nah, berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam sektor jasa itu betul menambah ada 4P tetapi ditambahkan juga dengan 3P lainnya. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah people atau orang-orangnya, lalu yang kedua physical evidence atau bentuk fisiknya, ya. Yang ketiga adalah proses. Tambahan yang pertama untuk perusahaan jasa adalah people atau orang-orangnya. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang terlibat untuk bisa memasarkan produk tersebut agar sampai ke tangan konsumen gitu ya. Lalu yang kedua physical evidence atau bentuk fisik.
Maksudnya itu apa? Maksudnya bentuk fisik dari perusahaannya ya, karena dengan adanya bentuk fisik perusahaan itu bisa meyakinkan konsumen untuk bisa membeli produk yang ditawarkan. Lalu yang ketiga adalah proses. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas ataupun kegiatan perusahaan dalam mendukung atau memenuhi kebutuhan dari konsumennya. Misalnya dalam hal mekanisme kerjanya, lalu penjadwalan gitu ya, prosedur kerja dan yang lainnya gitu. Nah, itu untuk sektor jasa.